Baiklah adik-adik. Nah, setelah kalian mengamati tayangan video tadi, apakah kira-kira apakah yang yang terlintas di dalam pikiran kalian mengenai video tadi? Adik Ismail, Lupa Bu, lupa Bu, lupa. Tidak tahu video. Kalau menurut saya, Bu, tadi itu orang yang meminjam buku kalau tidak salah. yang Kalau lain saya Bu, kalau bagaimana? udah salah lihat, mungkin ada sembunyi HP mungkin toh. Berarti mencuri atau apa? Ya, setelah melihat tayangan tadi, video tadi, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran kalian tentang itu video yang kalian amati tadi? Fail. Eh, Nah, masih lagi mencerminkan kejujuran, ya. Nah, di tayangan video tadi, Kali ini bikin tepung tidak itu namanya mencuri ya. Nah, di dalam Mencuri. adalah perbuatan yang tidak baik. apa yang aku ulang Nah, tahun kemudian yang pencuri ini dan dia kembali melakukan spike. meminta maaf. Nah, itulah contoh yang mencerminkan Mana mana pantun ini tadi? kejujuran Yang pantun sifat tadi sudah dari ada macam yang ini. Rasul. Rasul, ya. Coba cek kemana. Dia dicerminkan si jujur, jujur, mengambil ragu. Jadi kan, ya, jadi dari situ sudah paham Sudah Bu, Bu, paham, Bu, nah paham. kehidupan sehari-hari. Tiga kelompok, ya. Di dalam kelompok ini terdapat ada kelompok jujur, kelompok amanah, dan kelompok tablik. Nah, kelompok jujur atau sidik ya, kan ada kelompok amanah dan kelompok tablik. Nah, di dalam kelompok jujur ini atau sidik ini di situ adik-adik bisa perhatikan nama-nama kelompoknya ya. Ya, Bu. Oke. Jadi kelompok jujur ini itu yang dua ya oleh dikerubangi ya. Terus kelompok amanah ini ayo.
Kemudian kolom publik itu tulis ada ya Sri Wahyuni, Yulianti, Tuti Tahir. Berikut yang kelompok amanah ada Ismail, Anis, Fani, Lahai, Sudarin, sama Saprudin Sirun. Terus yang kelompok tablik Muhammad Ilham, Sudin, Asni Musa, Maryam, dan Sulastri. Nah, itu nama-nama kelompok ya. Tentang pembagian kelompoknya paham Sudah Bu. ingat, Bu, sudah. sudah, Bu. Nah, kalau begitu silakan duduk di sesuai kelompok. Baik, Ibu akan bagikan LKPD-nya dari kelompok jujur atau kelompok sidik dengan tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat memahami pengertian cinta Rasul dengan benar. Nah, kelompok sidik ini tugasnya ada dua, ya. Jadi ada soal, ada dua soal. Diberikan kepada kelompok sidik. Yang pertama, pengertian cinta. Apa yang kamu ketahui atau apa yang kamu pahami tentang cinta kepada Rasul? Ya. Nomor satu, apa yang kamu pahami tentang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, terus yang kedua, harus mencintai Rasulullah lebih dari segala sesuatu. Nah, itu sidik. Nah, kelompok sidik sudah paham tentang soal yang Ibu kan? Halo? Sudah, Bu. Sudah Ya ingat. Bu. Oh iya. Nah, baik. Kita lanjutkan pada LKPD berikut dan yang atasnya ya, ada dua nomor. Yang pertama eh, sebutkan atau tuliskan 5 sifat utama Rasulullah yang dapat kita teladani. Nah, kedua, pilih satu sifat. Nah, itu eh, eh, tugas yang akan Ibu berikan kepada kelompok apa yang LKPD yang akan Ibu yang kan tugasnya. Udah Bu. Nah, jadi silakan mengerjakan tugasnya. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Ya. Oke, silakan dikerjakan.
Oke, jadi bagi siapa yang atau kelompok yang sudah selesai mengerjakan tugasnya, silakan angkat tangan ya. Kelompok apa yang sudah selesai mengerjakan tugas? Bagaimana dengan kelompok jujur? Kelompok sidik, apa sudah selesai tugasnya? Ada Bu dari kelompok 2. Ada kelompok 2, kelompok Kelompok mana mana? Bu? Ya, ayo silakan. Adik Sudarin. Sifat Rasulullah yang perlu kita teladani dan fatah sidik. Ada 5 ya. Sidik berarti jujur. Rasulullah selalu menyampaikan kebenaran dan tidak pernah berbohong. Berarti Rasulullah tidak lalu menyampaikan pesan. Rasulullah juga menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Yang keempat, hati cerdas dan bijaksana. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi jawabannya cukup bagus. Oke, masih ada lagi 2 kelompok, yakni kelompok sidik dengan kelompok tablik. Nah, kelompok tablik bagaimana? Sudah bisa mempresentasikan? Boleh Bu. Boleh Bu, dari kelompoknya saya. Ini Ya, silakan Adik Mariam. tablik Bu. Yang diminta 3 nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang berdasarkan sifat-sifat Rasul. Contohnya kejujuran. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, tanggung jawab. Nah, bagaimana diterapkan 3 nilai ini di rumah, sekolah, maupun di masyarakat? Untuk kejujuran diterapkan di rumah, contohnya mengakui kesalahan jika melakukan hal yang keliru, seperti memecahkan barang atau lupa menyelesaikan tugas atau PR yang diberikan oleh guru. Yang kedua, penerapan di sekolah, tidak menyontek saat ujian atau menyalin pekerjaan teman. Yang ketiga, contoh penerapan di masyarakat, tidak mengambil hak orang lain, seperti menemukan barang milik orang lain dan kasih sayang diterapkan di sekolah. Jadi menolong yang kesulitan dengan mengajari mereka. Contohnya seorang nenek tua menyeberang jalan
ketika kita menemukan hal yang seperti itu, kita wajib menolongnya. Nilai ketiga ini tanggung jawab. Diterapkan di rumah, menyelesaikan tugas harian yang diberikan orang tua, seperti merapikan tempat tidur dan membersihkan kamar. Yang kedua, diterapkan di sekolah, mengumpulkan tugas tepat waktu dan mengikuti aturan sekolah. Dan yang terakhir, diterapkan di masyarakat, ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih dari kelompok tablik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ini, menjawab soal-soal yang baik. Adik-adik yang kelompok sidik, apakah sudah selesai? Kelompok sidik, Itu sudah tadi Bu Mariam. ya, apa sudah selesai pekerjaannya? Sudah ini. Ini dia sudah. Dia sebenarnya harus sudah, Bu. Ya, oke, silakan. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Jadi pada kelompok sidik itu tugasnya adalah apa yang kamu pahami tentang cinta kepada Rasul. Jadi cinta kepada Rasul itu adalah perasaan hormat, pengagungan, dan kesetiaan yang mendalam terhadap baginda Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus mencintai Rasulullah lebih dari segala sesuatu? Karena Rasulullah SAW sebagai suri teladan umat manusia. Sekian dari kami, Bu. Assalamualaikum Bagus sekali. Terima kasih kepada kelompok sidik. Nah, itulah jawaban dari 3 masing-masing kelompok. Baiklah, Ibu akan lanjutkan pada kegiatan berikut ya. Nah, di sini materinya tentang cinta kepada Rasul. Nah, apa definisi cinta Rasul? Nah, cinta Rasul adalah bentuk kasih sayang, penghormatan, dan pengagungan yang mendalam terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Nah, cinta ini merupakan salah satu kewajiban dan ajaran utama dalam Islam karena Rasulullah SAW adalah teladan hidup yang sempurna bagi manusia. Nah, kemudian itu tentang sifat-sifat Rasul. Jadi adik-adik tadi sudah mengerjakan LKPD tentang pengertian dan sifat-sifat. Nah, sekarang mengenai sifat Rasul. Nah, ada sifat Rasul ini di sini ada 4 ya. Nah, sidik artinya jujur, amanah artinya dapat dipercaya. Kemudian tablik artinya menyampaikan, dan fatanah artinya cerdas. Oke, selanjutnya itu tentang nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cinta kepada Rasul bukan hanya dalam bentuk ucapan, tetapi juga melalui perilaku dan tindakan sehari-hari yang mencerminkan ajaran beliau dengan meneladani nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah. Seperti yang dijelaskan oleh kelompok 3 tadi. Nah, kita akan menjadi pribadi yang lebih hubungan yang
baik dengan Allah, dengan manusia, sesama manusia. Nah, semoga dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai tersebut, kita dapat lebih mencintai Rasulullah dalam setiap aspek kehidupan. Oke, selanjutnya kesimpulan. Nah, di sini kita akan sama-sama menyimpulkan materi tentang cinta kepada Rasul ya. Nah, jadi Adik Ilham bisa menyimpulkan materi tentang cinta kepada Rasul. Adik Ilham, Ya, Bu. nah silakan. Mau baca yang tertulis di papan ini, Bu? Ya, silakan. Jadi kesimpulan dari cinta kepada Rasulullah SAW merupakan salah satu inti ajaran dalam agama Islam yang sangat penting. Cinta ini mencakup rasa hormat, kasih sayang, dan pengagungan terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang membawa wahyu dan petunjuk hidup. Cinta kepada Rasulullah tidak hanya dalam bentuk kata-kata, tetapi juga dalam tindakan, seperti mengikuti sunnahnya, meneladani akhlaknya, dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Bu. Terima kasih Adik Ilham sudah menyimpulkan hasil dan menyimpulkan materi cinta kepada Rasul. Jadi itulah kesimpulannya tentang cinta kepada Rasul ya. Oke, lanjut tentang refleksi ya. Nah, bagaimana perasaan adik-adik ketika menerima materi? Apakah senang atau Senang, Bu. Senang. bagaimana? Alhamdulillah. Ya, ada yang masih apa yang belum dipahami, masih ada yang belum dipahami tentang materi cinta Rasul? Paham, Bu. Sudah paham. Senang, Bu. Ya, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan berikan tugas di rumah ya, mengerjakan soal yang melanjutkan itu Ibu akan berikan. Jadi kalian silakan kerjakan di buku paket. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.